Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita bisa duduk sejenak di taman surga yang Allah sediakan di alam dunia ini, yaitu kita berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua rahmat, maghfirah dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan masuk di surat Al-Fajr ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wasyaf'i wal-watr wallayli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sampai ayat 5 dulu ya. Surat Al-Fajr yang kalau kita lihat susunan surat dalam mushaf itu berada di surat yang ke-89. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Kita bahas malam ini 5 ayat. Sisanya 25 ya, nanti saja ya, ada waktunya. Fajar, apa di fajar mah? Sudah jadi bahasa kita ya, fajar. Fajar menyingsi, tuh. Serangan fajar, tuh, ya. Jadi sudah bahasa kita sehari-hari. Yang asalnya itu adalah bahasa Arab. Surat Al-Fajr termasuk surat Makkiyah, diturunkan setelah surat Al-Lail. Kalau dilihat dari segi turunnya surat setelah surat Al-Lail. Al-Lail artinya apa? Malam. Al-Fajr, fajar, ya, subuh. Maka setelah malam ya subuh kan gitu ya. Wal fajri, wa-nya waul qasam. Waw yang digunakan untuk bersumpah demi fajar. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir ketika menafsirkan kata al-fajar. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan al-fajru adalah waktu fajar, waktu subuh. Ini pendapat yang pertama.
Sama seperti halnya Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Seperti sudah kita lalui surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Kemudian wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Nah, ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama tafsir, ya. Ketika menafsirkan wal fajri adalah kepada waktu fajarnya. Yang kedua, ada para ulama tafsir yang menafsirkan wal fajri adalah yang dimaksud yaitu apa? Demi sholat fajarnya. Bukan waktu fajarnya, tetapi sholat fajarnya, itu sholat subuh. Yang dimana sholat subuh itu dikerjakan di waktu fajar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu di antara keutamaan sholat subuh. Ketika mampu melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dijaga oleh Allah? Ingin tentunya, maka laksanakan sholat subuh. Bahkan sebelum sholat subuhnya ada sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan rakaatul fajri. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, pahalanya, keutamaannya. Apa keutamaannya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang paling kaya siapa Pak hari ini di dunia? Elon Musk. Tetap Pak kalah Pak. Sama siapa? Orang yang senantiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kebayang Pak, 2 rakaat sebelum subuh yang itu statusnya sunnah, pahalanya luar biasa besarnya. Apalagi sholat subuhnya, kan gitu. Gak mungkin sholat wajibnya pahalanya lebih kecil daripada sholat sunnah. Yang namanya wajib pasti lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Nah, maka orang yang paling kaya sebenarnya bukan Elon Musk. Siapa? Orang yang senantiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu orang kaya Pak. Nah, cuma merasa kaya tidak? Itu masalahnya kan itu. Kita lebih mendengarkan pendapat ataupun ucapan orang lain daripada ucapan dari Rasul kan gitu. Belum punya rumah kontrak kan gitu ya. Kendaraan motor masih kredit kan gitu. Kadang ngutang sana sini, itu orang apa? Orang miskin. Padahal 2 rakaat subuhnya rajin gitu. Tapi perasaan miskin kayak apa? Miskin aja dengan lebih mendengarkan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul. Kata Rasul apa? Dia lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Sama Pak, seperti halnya nanti Pak. Punya ada anak-anak perempuan yang gadis ada? Nanti anak-anak perempuan yang gadis dilamar oleh satu orang pemuda yang datang ke rumah dengan membawa apa tuh? Sepeda Umar Bakri. Ontel. Ke rumah bawa sepeda ontel Pak. Dengan satu orang lagi pemuda yang bawa ninja Pak. Kira-kira gimana Pak? Ninja. Ontel.
Yang bawa sepeda ontel Pak, yang bawa sepeda ontel dia rajin Pak, sholat sunnahnya sebelum subuh. Soleh Pak orangnya Pak. Yang bawa ninja orangnya salah. Jangankan sholat sunnah sebelum subuh, subuhnya juga bablas kan. Jangankan sholat subuh, sholat yang lainnya pun kagak gitu. Ya paling sholat Jumatan doang gitu ya, setor muka gitu ya. Nah kira-kira milih yang mana Pak? Yang bawa ontel tapi sholatnya rajin, atau yang bawa ninja sholatnya belang ketong? Yang mana Pak? Pilihan berat itu kan. Pilih mana? Atau nggak dipilih dua-duanya? Pilih yang bawa ninja plus sholatnya rajin. Ketika ditanya kamu sudah punya apa? Dengan gentlenya Pak, dia menjawab saya punya dunia beserta isinya. Keren Pak. Cuma ditolak atau diterima Pak? Nah ini kata Nabi itu lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Itu yang sunnahnya saja, apalagi yang wajibnya, pahalanya lebih besar. Bahkan dia berada dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Siapa saja yang sholat bardain. Apa itu sholat bardain? Para ulama mengatakan sholat bardain ini sholat subuh dan juga sholat asar. Itu sholat bardain namanya. Sholat subuh dan juga sholat asar. Apa yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW? Dakhalal jannah. Niscaya dia masuk surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kapan Pak? Kapan? Nanti di hari kiamat. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bisa melihat bulan Pak dengan jelas. Apalagi bulannya bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 kelihatan jelasnya, terang benderangnya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya kita melihat bulan purnama, santai saja, gak usah berdesak-desakan. Seperti halnya melihat konser Pak. Melihat konser ya, hari ini yang datang itu K-pop dari Korea. Itu gimana Pak depannya? Berdesak-desakan. Bahkan bayarnya jutaan rupiah demi melihat K-pop. Ya orang kafir dulu ya. Nah nanti melihat Allah kalian tidak akan berdesak-desakan. Fa in istata'tum an tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW, maka jika kalian mampu untuk tidak melewatkan melaksanakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar, maka lakukanlah sebagai wasilah nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelasnya. Dan ketika mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat orang yang kita sayangi saja kan kegembiraan yang sangat luar biasa. Kita punya anak masukkan ke pesantren, 1 tahun gak boleh ditengok. Ada itu pesantren 1 tahun gak boleh ditengok 1 tahun pertama. Gimana, kangen gak Pak?
Wah kangen, sudah 1 tahun Pak, menengok anak, melihat anak, wah luar biasa bahagianya. Begitupun sang anak ya. Biasanya melihat orang tuanya tiap hari, ini setahun nggak melihat. Ketika melihat orang tuanya, wah begitu bahagianya. Itu baru melihat anak, melihat orang tua, begitu bahagianya. Apalagi nanti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bahagia lagi. Maka salah satu diantaranya adalah melaksanakan sholat subuh dan juga sholat asar. Kalau begitu sholat subuh dan asar saja? Bukan, gitu ya. Tetap semua sholat. Bukan berarti sholat subuh dan asarnya doang, tidak, semua sholat. Subuh dan asar itu prioritasnya. Ya. Yang lain pun sama dikerjakan. Nah itu terkait dengan makna wal fajri, demi fajar. Ada yang menafsirkan demi waktu fajar, ada yang menafsirkan demi sholat fajar. Kemudian sebagian ulama memberikan alasan mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Nah, ini yang diambil oleh jumhur para ulama. Wal fajri di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwasannya hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang bisa mendatangkan fajar kecuali Allah. Allah yang menghilangkan kegelapan malam dengan memunculkan fajar. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah, dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Maka ketika melihat fajar itu bukan hanya melihat fajarnya, tetapi kita mampu merenungi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan fajar. Siapa yang bisa mendatangkan fajar? Ada tuh fajar tuh di RT sebelah. Bukan fajar itu kan, tapi fajar waktu subuh. Maka ketika wal fajri, kita ingat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Karena waktu subuh merupakan awal dari kegiatan dan terlepasnya seseorang dari tidur, yang merupakan tidur itu adalah kematian kecilnya. Betul Pak, tidur itu mati Pak? Betul Pak? Tahu dari mana tidur mati? Nggak sadar. Karena nggak sadar seperti halnya orang mati. Apalagi yang tidurnya kepluk. Apa? Kepluk itu. Ada terjemahnya di sini Pak ya? Kepluk, nanti ada terjemahnya. Susah bangun Pak. Dibangunin nggak bangun itu. Sampai harus dibanjur. Udah bangun Pak, ngambek atau senang Pak? Ngambek, padahal seharusnya senang. Udah dibanjur sama orang tua kan itu bangun, marah sama orang tua, seharusnya senang. Alhamdulillah saya masih hidup. Coba dibanjur-banjur nggak bangun-bangun Pak, mati kan itu. Nah, tidur itu adalah kematian yang kecil. Makanya beres tidur itu baca apa? Baca doa, bukan baca WA Pak. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tuh, berarti tidur itu mulailah kegiatan kita di waktu subuh ya, dengan kita hidup kembali dalam dunia. Maka dimulai dengan baca doa, bukan baca WA ya. Yang ketiga, kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh atau dengan waktu fajar? Karena ada hukum syar'i yang ada di waktu fajar. Ada hukum syar'i ketika di waktu subuh. Apa saja? Satu, ya sholat subuh. Dua, apa lagi kira-kira?
Apa? Zikir. Apalagi saum, ya. Saum dimulai ketika waktu subuh mulainya. Ya. Yang keempat, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan waktu subuh? Karena Allah ingin membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Nanti ada di surat Al-Fajr bagaimana Allah mengisahkan tentang hari kebangkitan. Dan itu tidak diimani, tidak diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada mereka kesamaan antara waktu fajar ya, dengan keadaan manusia kelak. Ketika manusia mati dikubur gelap, ya. Di kuburan itu dikubur dalam keadaan gelap. Nanti ada cahaya lagi, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Sama itu pun manusia ya, malam dalam keadaan gelap tidur. Nanti subuh bangun lagi, dibangunkan oleh Allah. Maka itu merupakan ilustrasi gambaran kepada kita, gambaran hari kiamat. Ketika membaca wal fajri itu, pikiran kita bukan hanya memikirkan hari ini, tetapi memikirkan hari nanti, hari akhirat, yang dimana Allah bangkitkan kembali. Alhamdulillah kita dibangkitkan kembali dalam dunia, masih bisa beramal soleh. Kalau sudah mati bagaimana? Bisa amal soleh lagi Pak? Nggak bisa. Ini sudah dikuburin, di mana Pak sholatnya? Di mana sholatnya? Nggak bisa lagi. Maka manfaatkanlah waktu yang Allah berikan, waktu fajar itu sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa layalin ashrin, dan demi malam yang 10. Malam apa ini? Para ulama tafsir kembali berbeda pendapat terkait malam yang 10 ini malam apa? Satu, ada yang memahami bahwa malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua dari para ulama tafsir, ada yang mengatakan 10 dan 10 malam ini malam yang mana? 10 hari malam pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram. Pendapat yang ketiga, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ini. Mana pendapat jumhur, Pak? Pendapat jumhur para ulama tafsir yang mana? Dari 3 pendapat tadi? Nah, pendapat jumhur ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir memilih yang dimaksud dengan walayalin ashrin, demi malam yang 10 adalah malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dikuatkan dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana suatu amalan salih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal salih yang dilakukan di hari-hari ini. Dan Rasul ketika bersabda hadis ini ketika berada di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ketika di bulan Dzulhijjah itu, kalau
Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Wahai Rasul, apakah termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Kira-kira lebih utama mana? Satu amalan solih di bulan Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah, atau berjihad di jalan Allah? Kira-kira mana yang lebih utama? Kata Rasul, qalu wala jihadu fi sabilillah. Walaupun itu berjihad di jalan Allah, tetap saja satu amalan solih yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang dia keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa raganya, membawa hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak kembali dari medan pertempuran, dia mati syahid, tidak membawa kembali jiwa raganya karena sudah mati, dan juga dia tidak membawa kembali hartanya sedikit pun, baru itu seimbang. Artinya luar biasa amalan solih yang dilakukan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Apalagi nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang haji ada apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu termasuk rukun yang paling utama. Yang tidak ibadah haji tanggal 9 saum Arafah. Saum Arafah utamanya apa? Menghapuskan dosa selama setahun, 2 tahun. Saum Arafah 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Tanggal 10-nya, tanggal 10-nya Pak, ada yang haji menyembelih hewan. Di kita kurban tuh ya. Itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ini jumhur para ulama, Allah bersumpah wa layalin ashrin. Berarti kita harus bersungguh-sungguh untuk beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bukan berarti selain daripada itu tidak beramal soleh, tidak. Tetapi ada prioritas. 10 hari di bulan Muharram ya, sama ada keutamaannya karena bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan. 10 hari di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada keutamaannya. Apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan berburu Lailatul Qadar. Tetapi kenyataannya berburu baju baru ya. Berburu pakaian baru ya. Berburu takjil ya. Berburu takjil karena pedagangnya sudah pada mudik kan, berebutan gitu ya. Nah, maka ketika membaca walayalin ashrin, kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk meningkatkan amal-amal soleh. Amal soleh apapun itu. Wasyafri wal watri, dan demi yang genap dan juga yang ganjil. Apa ini demi yang genap dan ganjil? Jakarta lah, ganjil genap ya. Apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang genap ataupun dengan yang ganjil ya. Pendapat yang kuat yang diambil oleh Imam At-Tabari, Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil secara umum. Ada yang genap, ada yang ganjil. Bilangan ada genap, ada ganjil. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari secara umum.
Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap dan juga sesuatu yang ganjil. Banyak pendapat dari kalangan salaf yang menyebutkan tentang makna genap dan ganjil. Contoh, sholat ada yang genap, ada yang ganjil. Sholat subuh genap 2 rakaat, zuhur, asar, isya genap. Yang ganjil maghrib, witir ganjil, kan? Itu sholat. Ada yang genap, ada yang ganjil. Coba Pak perhatikan wajah. Mana yang genap? Alis genap, mata genap, hidung ganjil, tumbangnya genap, tumbangnya. Telinga genap. Rambut genap ganjil Pak? Coba hitung Pak. Kali-kali hitung ini rambut genap atau ganjil? Kan maka kehidupan dunia itu pasti Pak. Kalau tidak genap ganjil, kalau tidak ganjil genap. Ini secara umum. Di antara para ulama tafsir juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Allah bersumpah dengan genap dan juga ganjil, Allah bersumpah dengan rakaat sholat, Pak. Rakaat sholat yang genap, zuhur, asar, isya, subuh. Yang ganjil, maghrib, sholat, witir, sholat duha, genap. Tuh, Allah bersumpah dengan rakaat sholat. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud genap, Allah bersumpah dengan genap ini apa? Yaumun nahri, hari menyembelih. Tanggal berapa? 10 di bulan Dzulhijjah. Nah, sedangkan yang ganjilnya, maka Allah bersumpah dengan hari Arafah, tanggal 9 ganjil, 10 genap. Ada juga penafsiran dari para ulama yang dimaksud dengan genap adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu dianggap genap. Ya. Saling genap itu bukan hanya satu, tetapi kalau ada satu lagi jadi genap. Ya. Seluruh makhluk. Ada laki-laki, ada perempuan, itu saling menggenapi. Binatang ada jantan, ada betina. Kalau tumbuhan ada putih, ada benang sari. Nah itu seluruh makhluk dianggapnya genap. Yang dimaksud dengan ganjil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin bersumpah dengan makhluknya dan juga Allah bersumpah dengan dirinya, zatnya. Wa syaf'i wal watar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, maha esa, hanya satu. Yuhibbul witra, Allah menyukai yang witir, yang ganjil. Sedangkan makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam keadaan genap, maksudnya Allah menciptakan makhluk itu secara berpasangan. Dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-49 Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan berpasang-pasangan supaya saling melengkapi. Allah menciptakan laki-laki sebagai tulang punggung, laki-laki sebagai tulang punggung, perempuan sebagai tulang rusuk. Saling menggenapi, saling melengkapi. Ada orang kaya, ada orang miskin.
Kalau orang kaya semua gimana Pak? Orang kaya semua Pak. Kira-kira siapa yang mau jadi pekerjanya Pak? Jadi orang kaya semuanya, siapa yang mau jadi pekerjanya? Mau orang kaya nyangkut sawah? Maka perlu adanya orang miskin, kan? Saling menggenapi. Kenapa orang kaya nggak mau nyangkul Pak? Coba orang kaya suruh nyangkul 1 hektar itu sawah, mau nggak? Nggak mau Pak. Nah, maka dia ngasih pekerjaan kepada orang miskin itu. Ya. Allah menciptakan begitu Pak. Ada laki-laki, ada perempuan tuh. Ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep kan gitu ya. Kemarin di Jakarta gerbek asap semua kan gitu. Puncak kan gitu. Itu sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, ini malah melawan sunatullah, kodratullah ya. Kodratnya Allah. Laki-laki dan perempuan ya, saling menggenapi ya. Laki-laki suami ya, tugasnya mencari uang, istri membelanjakan uangnya. Itu kan serasi Pak ya. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah bersumpah dengan yang genap dan juga yang janji. Dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaili idza yasr." Dan demi malam apabila malam itu berlalu. Karena tibanya fajar itu menunjukkan malam sudah berlalu, malam sudah usai. Namanya waktu pasti berputar. Sudah malam, waktu fajar, nanti siang, sore, malam lagi, ke fajar lagi, terus muter seperti itu. Bisakah waktu itu berhenti Bang? Bisa. Mati. Yang rusak itu jamnya bukan waktunya. Bahkan film itu ada dulu tuh, film apa? Lorong waktu. Ada film lorong waktu, itu mah film Mbak ya. Waktu hari Ahad sama hari Ahadnya, waktunya sama pada maghribnya. Apakah sama? Hari Ahad jam 7 dengan hari Ahad jam 7 yang bulan apa? Pekan yang lalu beda. Dengan bulan yang lalu beda. Dengan tahun yang lalu beda. Padahal waktunya sama hari Ahadnya. Itu menunjukkan apa? Waktu terus berlalu. Waktu terus berputar. Yang adanya lama kadang-kadang. Maka termasuk ketika kita waktu fajar digunakan untuk kenatan kepada Allah, ada sholat subuh. Maka di waktu malam pun bukan hanya digunakan untuk bergadang malam itu ya, nongkrong, tetapi di situ juga di malam juga ada perintah Allah untuk beramal soleh, ada sholat malam kan itu. Maghrib itu sudah masuk malam bukan Pak? Sudah masuk malam. Isya sudah waktu malam. Nanti sholat qiyamul lail. Kita bisa menggunakan waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita tidur. Maka sebelum mati itu ibadah kepada Allah kan itu. Seperti halnya kita sebelum tidur ibadah kepada Allah. Beres tidur ibadah lagi kepada Allah. Maka hidup kita sebenarnya untuk apa Pak? Untuk ibadah kan itu. Ngajar itu menunggu waktu sholat saja kan itu. Ngajar jadikan ibadah kan itu. Kerja di kantor jadi ibadah. Ibu-ibu masak jadikan ibadah. Semuanya jadi ibadah. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Hal apa
maka fi dzalika, pada hal yang demikian yang sudah Allah sebutkan, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan 10 malam, Allah bersumpah dengan yang genap maupun yang ganjil, Allah bersumpah dengan malam. Itu sumpahnya Allah di Hijr bagi orang yang berakal. Maka bagi orang yang berakal, dia akan memikirkan segala sesuatunya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kenapa Allah bersumpah dengan ini dan itu? Itu menjadikan apa? Bahan renungan, bahan pikiran untuk apa? Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu di antara fungsi qasam itu, supaya kita merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 ayat sebelumnya, Allah bersumpah dengan 5 perkara yang sudah disebutkan, tetapi Allah tidak menyebutkan muqsam alaihnya. Untuk apa? Ya, tidak disebutkan. Ini menarik. Ya. Biasanya kan wal asri, demi waktu asar. Untuk apa? Allah bersumpah dengan waktu asar. Muqsam alaihnya apa? Innal insana lafi khusri. Dalam ayat ini apa? Maka kata para ulama, hal ini tidak disebutkan muqsam alaihnya. Untuk apa Allah bersumpahnya? Karena perkara yang ingin Allah tekankan sudah dimaklumi, sudah harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan demi fajar, sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin, karena ayatnya ayat Makkiyah, ya, benar-benar akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara tidak meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meyakini hari kebangkitan. Kemudian karena itulah nanti Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang Allah binasakan. Nanti disinggung kaum-kaum yang lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad dan seterusnya. Nah, itu supaya orang-orang kafir Quraisy jadi pelajaran. Kalau tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, siap-siap nasibnya seperti kaum-kaum yang Allah binasakan nanti. Allah ceritakan di ayat-ayat sebelumnya. Di akhir-akhir surat Al-Ghasyiyah, Allah mengancam orang-orang kafir dengan azab dan siksanya. Lalu pada surat Al-Fajr Allah menceritakan beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah. Seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kaum musyrikin Arab pada saat itu bahwa ada kaum yang lebih hebat daripada orang-orang kaum kafir Quraisy. Ya. Tetapi Allah binasakannya. Nanti Allah sebutkan 3 kaum. Pertama kaum Ad, yang kedua kaum Tsamud, yang ketiga Fir'aun. Dan ketiga kaum tersebut itu lebih kuat, lebih kuat daripada kaum Quraisy. Walaupun mereka kuat, tetapi karena mereka sewenang-wenang, mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya Allah binasakan, ya. Tidak Allah biarkan. Maka kejadian masa lalu harus dijadikan pelajaran untuk masa depan. Para hadirin rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Dan mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, dan juga kualitas ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lama itu jangan lupa gitu maksudnya. Kalau kelamaan caranya lupa.
bisa. Karena kan ngomongin tiga itu dua sumber. Dua sumber kalau di Dragon bingung. 3 bulan korban yang camp masing-masing ribet juga gini. Gampang itu mah mau dimasukin semua kagak itu yang dikeluarin ya kalau korban